Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin nih, nama aku Kailalia Putri dari kelas 12 MIPA 8 SMA Negeri 1 Cililin. Jadi di sini tuh aku mau ngejelasin lagi nih penjelasan yang udah dipaparkan oleh Bunda Weti mengenai respirasi anaerob. Buat kalian nih yang nggak tahu respirasi anaerob itu apa, jadi itu tidak, aerob itu oksigen, yang berarti respirasi tanpa oksigen. Perlu diingat. Jadi ada dua contoh fermentasi nih di respirasi tanpa oksigen atau respirasi anaerob ini. Yang pertama ada Yang pertama ada fermentasi alkohol, di mana bahan utamanya itu adalah glukosa. Glukosa di sini kita pakai gula yang dilarutkan dengan air. Lalu ada bahan lain yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae atau biasa kalian sebut ragi. Glukosa ini akan berubah menjadi alkohol. Kalau kata Bunda Weti gitu. Nah, saat praktikum kemarin tuh kita yang di kelas itu waktu praktikum tuh ngerasa keganggu sama aroma menyengat yang terjadi waktu praktikum. Itu karena adanya ragi. Kenapa ragi itu bisa mengeluarkan bau asam? Karena adanya beberapa senyawa yang dihasilkan semasa proses mikroorganisme. Kalau gak salah itu ya yang aku baca. Nah, juga karena adanya asam laknat yang membuat bau asam itu. Dan ragi ini mengembang karena adanya CO2 dan juga ATP. ATP itu Oke, lanjut nih teman-teman. Yang kedua ada fermentasi asam laknat. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu kan fermentasi yang tidak terjadi di dalam tubuh. Nah, sekarang itu respirasi anaerob yang terjadi di dalam tubuh atau fermentasi asam laknat. Nih, contohnya itu misalnya tuh kalian habis olahraga kan ya, olahraga. Apalagi yang baru udah lama jarang olahraga terus tiba-tiba olahraga lagi kan biasanya badan tuh capek ya. Nah, itu tuh disebabkan karena adanya asam laknat yang bersemayam di tubuh kita. Jadi rasa capek itu setelah olahraga itu dikarenakan adanya asam laknat tubuh kita, apalagi kita jarang olahraga sebelumnya. Nah, kalau kata Bunda Weti, kalau misalnya kita sebelumnya jarang olahraga nih, kita tuh harus ngerutinin olahraga selama kurang lebih 1 minggu dalam sekali. Nah, harus rutin. Misal kalian olahraga hari Senin nih, nah minggu depannya jangan hari Rabu, kata Bunda, harus hari Senin lagi biar konsisten. Nah, atau enggak 1 minggu 2 kali. Nah, lebih bagus itu konsisten, yaitu sering olahraga biar si capeknya itu enggak ekstrim banget dan enggak berat banget. Jadi makin minim lah ya rasa capeknya. Tapi kalau misalnya kalian gak mau capek nih, Bunda Weti punya tips, tahu kemarin ngasih tips, mending jangan olahraga aja sama kayak Bunda Weti. Karena kalau misalnya pertama kali lagi olahraga nih kan pasti pegel-pegel ya, udah mending jangan olahraga aja katanya. Tapi harus olahraga sih, wajib minimal 1 minggu dalam sekali. Oke. Nah, terus juga Bunda Weti itu ngasih tahu kalau misalnya abis olahraga nih, masih berkeringat banget, masih panas banget ya, jangan langsung mandi karena pori-pori kita itu lagi kebuka. Nanti kita bisa kena angin duduk loh. Jadi jangan langsung mandi ya. Dan juga kata Bunda Weti, jangan keseringan mandi gitu karena pori-pori kita itu lagi kebuka. Apalagi yang keseringan mandinya tuh sampai sejam karena lururan gitu. Itu kata Bunda Weti cukup 1 kali dalam seminggu. Dan juga kalau misalnya kalian gak akan keluar lagi, misal kalian abis mandi bersih nih sampai daki-dakinya itu keluar, kalian jangan kemana-mana karena pori-pori kalian itu lagi kebuka.
kalau misalnya kalian keluar rumah nih, kalian bakal masuk angin kayak naik motor kan. Nanti kalian tuh masuk angin terus karena pori-pori kalian itu terbuka. Jadi kalau misalnya kalian mendadak nih abis mandi kan ya udah bersih, gak akan kemana-mana, tiba-tiba mendadak keluar, kalau kata Bunda Weti, tutup seluruh tubuh kalian. Jadi pakai jaket, terus ditutup ininya semua, jadi cuma kelihatan ini aja nih. Nah, buat ngelihat. Jadi tutup biar si bakteri itu gak masuk lagi ke sini. Jadi kan kalau misalnya nggak pakai jaket gitu ya, sia-sia dong kalian mandi. Itu sih kalau kata Bunda. Nah, manfaatnya tidak sering mandi itu, yang pertama katanya hemat sabun, hemat air, katanya gitu sih. Soalnya kata Bunda mending jarang mandi aja. Nggak jarang, maksudnya teh jangan keseringan mandi, kayak maksimalnya tuh 2 kali sehari lah gitu. Terus apa lagi ya Bunda teh, aku lupa. Lanjut kita ngejelasin tentang fotosintesis. Penjelasan terakhir yaitu tentang fotosintesis. Fotosintesis sederhana. Di sini tuh ada 2 reaksi. Yang pertama itu reaksi fotolisis, yang artinya adalah memecah air menggunakan cahaya, yang akan menghasilkan O2 dan juga ATP dan juga NADP. Tempat fotolisis ini terjadi di gerana, dan tempat fotosintesis itu ada di kloroplast. Yang kedua adalah fiksasi O2 atau siklus Calvin, di mana dia itu muter yang akan menghasilkan glukosa. Tempatnya itu di stoma. Oke. Itu yang bisa aku jelasin ulang setelah ngedengerin penjelasan Bunda Weti di hari Selasa kemarin. Semoga videonya bermanfaat. Sedikit cerita, ini tuh udah beberapa kali take sampai aku teh ngehapusin dulu aplikasi-aplikasi karena ruangan penyimpanannya penuh. Pokoknya sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk Bunda Weti. I love you. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.